Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali pada mata kuliah farmakologi. Mudah-mudahan mahasiswa semua dalam keadaan sehat dan segar sehingga dapat menyimak materi pada pertemuan kedua ini. Materi pertemuan kedua ini membahas tentang dosis obat dan efek samping penggunaan obat. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu pembagian efek samping. Pertama, dilihat dari aksi farmakologik yang berlebihan. Kenapa aksi farmakologik yang berlebihan ini bisa terjadi? Dilihat dari dosis yang terlalu besar dan interaksi obat yang memang mempunyai dampak yang sama. Bagaimana mencegah aksi farmakologik yang berlebihan ini bisa terjadi? Pertama, pasien mengkomunikasikan apa saja riwayat penyakitnya, apakah dia punya penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, sakit jantung, atau penyakit ginjal, atau penyakit-penyakit yang lain. Terus si pasien juga mengkomunikasikan obat apa saja yang berdampak pada tubuhnya, atau obat apa saja yang mempunyai aksi alergi terhadap tubuhnya, dan dia harus mengkomunikasikan kepada tenaga medis. Efek samping yang kedua adalah karena respon penghentian obat. Respon ini muncul atau gejalanya akan muncul karena kita menghentikan pemberian pengobatannya. Contoh, yang pertama, pasien akan merasakan sakau karena penghentian obat narkotika. Yang kedua, hipertensi berat karena penghentian kalinodin. Yang ketiga adalah krisis adikson akut karena penghentian kortikosteroid. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya respon penghentian obat tersebut? Yang pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menurunkan dosisnya secara perlahan-lahan, atau mengganti obat yang efeknya kurang kompeten sehingga gejala yang dirasakannya lebih ringan. Pembagian efek samping yang ketiga adalah tidak berupa efek farmakologi utama. Maksudnya di sini adalah efek samping akan terjadi jika pasien mengkonsumsi obatnya tidak sesuai dengan anjuran obat tersebut. Apa saja dampak dari ketidakteraturan pasien mengkonsumsi tersebut? Pertama, akan terjadi iritasi lambung. Yang kedua, adanya rasa ngantuk. Yang ketiga, adanya kenaikan enzim transferase hepat. Pembagian efek samping yang ketiga adalah tidak berupa efek farmakologi utama. Maksud di sini adalah efek samping akan terjadi jika penderita atau pasien mengkonsumsi obat tidak sesuai anjuran obat tersebut. Contohnya, apa saja efek samping yang mungkin terjadi jika pasien mengkonsumsi obat tidak sesuai anjuran obat tersebut? Contoh yang keempat dari efek samping bukan efek farmakologi yang utama adalah efek teratogenik obat-obat tertentu. Ini terjadi jika memberikan obat yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Yang kelima, adanya penghambatan agresi trombosit oleh aspirin. Yang keenam, adanya ototoksik atau gangguan pendengaran. Pembagian efek samping yang keempat adalah efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Contohnya pertama adalah reaksi alergi. Apa sifat khas reaksi alergi? Yang pertama, gejalanya tidak sama dengan efek farmakologinya. Terus sering terjadi tenggang waktu antara kontak pertama terhadap obat yang ditimbulkan.
Yang ketiga, reaksi dapat terjadi pada kontak ulangan. Yang keempat adalah reaksi hilang bila obat dihentikan. Yang kelima, keluhan yang terjadi dapat ditandai dengan reaksi imunologik. Contoh yang kedua dari efek samping yang tidak dapat diperkirakan adalah reaksi karena faktor genetik. Maksudnya di sini, jika seseorang yang mengalami efek samping karena kelainan genetik tidak akan mudah dikenali, tapi dia perlu pemeriksaan yang spesifik. Kita masuk ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi karena faktor genetik. Untuk efek samping yang disebabkan oleh karena faktor genetik sangatlah tidak mudah, maka kita harus memperhatikan terlebih dulu terhadap kelainan apa saja yang dialami oleh seseorang dengan pemeriksaan yang spesifik. Reaksi yang ketiga dari efek samping yang tidak dapat diperkirakan adalah reaksi idiopsikatrik. Reaksi idiopsikatrik ini adalah suatu kejadian dari efek samping yang tidak lazim bisa terjadi. Contohnya yang pertama, kanker pelvis ginjal karena pemakaian analgetik yang berkepanjangan. Yang kedua, kanker usus karena pemakaian estrogen jangka panjang. Yang ketiga, tumor limfoid akibat pemakaian obat-obat imunosupresi. Yang keempat, kanker tiroid yang timbul karena pasien menjalani perawatan iodium radioaktif sebelumnya. Contoh reaksi yang ketiga dari efek samping yang tidak dapat diperkirakan adalah reaksi idiopsikatrik. Apa itu reaksi idiopsikatrik? Idiopsikatrik adalah suatu efek kejadian yang tidak lazim atau yang tidak bisa diperkirakan terjadi. Kita masuk pada topik berikutnya, yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya efek samping obat. Faktor pendorong tersebut terbagi dua. Yang pertama, faktor bukan obat. Yang kedua adalah faktor obat. Kita membahas faktor yang pertama, yaitu faktor bukan obat. Faktor bukan obat ini terbagi dua, dilihat dari faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik pasien. Kita akan menjelaskan faktor intrinsik pasien. Pertama adalah faktor intrinsik pasien, yaitu umur, jenis kelamin, genetik, terus adanya alergi pada pasien, terus riwayat penyakit pasien dan kebiasaan hidup pasien. Yang kedua, kita lihat dari faktor ekstrinsik pasien. Dilihat di sini adalah lingkungannya. Apakah lingkungannya sudah tercemar, baik air ataupun udaranya. Yang kedua, faktor obat. Kita melihat dari sisi intrinsik obat tersebut. Jika kita meminum obatnya, kita perlu memperhatikan apa saja efek samping yang ditimbulkan jika kita meminum obat tersebut. Yang kedua, kita harus pandai memilih obat. Yang ketiga, kita harus tahu cara penggunaan obat tersebut. Dan yang keempat, kita harus mengetahui apa interaksi obat yang akan kita konsumsi. Pembagian efek samping yang ketiga adalah tidak berupa efek farmakologi utama. Maksudnya di sini adalah efek samping akan terjadi
jika pasien mengkonsumsi obatnya tidak sesuai dengan anjuran obat tersebut. Apa saja dampak dari ketidakteraturan? Pas kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu pencegahan efek samping. Pertama, selalu diingat riwayat pengobatan. Beritahulah dokter bahwa Anda punya riwayat penyakit-penyakit tertentu dan Anda mempunyai alergi pada obat-obat tertentu, agar dokter bisa memberikan pengobatan yang terbaik pada saudara dan menghindari efek samping dari penggunaan obat tersebut. Yang kedua, gunakan obat bila ada indikasi jelas. Bila Anda ada keluhan yang jelas, baru bisa menggunakan obat. Yang ketiga, hindari pengobatan dengan berbagai jenis obat dan kombinasi. Konsumsilah obat dengan keluhan yang betul dan jangan mengkonsumsi obat yang mempunyai reaksi yang sama. Terus selalu perhatikan gejala yang timbul selama pengobatan. Jika Anda merasakan gejala seperti mual, muntah, gatal-gatal selama pengobatan, Anda bisa konsultasi dengan dokter yang memberikan pengobatan. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Anda bisa memahaminya dengan baik. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.